Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Challenge Political dimanapun Anda berada. Kali kedua saya ingin mengajak Anda ke ruang visual bersama sosok yang sama di episode sebelumnya. Namun tentu saja lebih spesifikasi kita akan berbicara selain berbicara talenta politik ini, tapi juga akan ada substansi yang disampaikan di konten ini. Apa kemudian yang ingin kita kupas bersama sosok yang pernah hadir di ruang visual Anda? Tentu saja terkait dengan pengembangan bisnis dan juga produk untuk bagaimana kemudian membantu masyarakat Garut mandiri. Kembali saya mengundang Ibu Haja Yayah Rokaya Esko. Ibu kemarin di podcast sebelumnya saya juga berjumpa banyak, kemudian mendapat respon yang positif dari kalangan netizen terutama terkait dengan kiprah politik. Di sini saya ingin memperkuat di luar konteks politik yang memang sudah menjadi pergerakan utama, tapi juga Ibu sempat berbicara bahwa lebih care terhadap usaha mikro kecil dan proses pengembangan ini. Selain produk yang nanti Ibu kembangkan secara sendiri, produk apa saja yang Ibu jumpai dalam proses pengembangan UMKM di Garut ini? Terima kasih. Jadi saya kebetulan karena background usaha ya, jadi saya lebih merangkul ke UMKM. Kebetulan saya didaulat menjadi penasehat UMKM di rumah kami untuk Kabupaten Garut, dan menjumpai produk-produk yang sangat luar biasa Garut itu, unik-unik dan enak-enak gitu. Contoh saya ada menemui kan kayak produk rengginang kentang. Rengginang kentang. Itu unik, enak, sehat ya. Sehat ya. Ya, jadi itu saya bantu pasarkan. Bahkan pernah saya bikin di sini pada dagang UMKM, saya bawakan orang tur dari Jakarta satu bis, berbis-bis, suruh dagang gratis. Jadi mereka dapat omset ada yang 2 juta, 1,5 juta. Jadi kita jadi oleh-oleh Garut khas boleh jualan kayak gitu. Itu kerja nyata lah, kita bantu perekonomian kayak gitu. Terus ada juga dodol. Dodol apa tuh? Dodol itu saya punya dodol, brandnya namanya Arana. Arana? Iya. Wow. Jadi punya orang gitu ya, dodolnya enak, tapi kayak kurang pemasaran. Nggak bisa ngelempar ya? Akhirnya sama saya dikemas bagus, dikemas cantik. Saya kemas gitu, desain kemasan. Saya bantu pasar ke Sulawesi, ke Kalimantan, ke mana-mana gitu. Contoh. Kemudian bagaimana mereka merespon upaya-upaya real Ibu ini? Iya, wah sangat antusias. Jadi kayak ada yang mengarahkan. Jadi kayak orang belum punya NIB, saya bantu izin dibuatkan. IRT saya bantu, halal saya bantu. Jadi gitu, saya kerjasama. Ada kemana sama dinas, ada yang ini saya rangkul, saya buatkan. Jadi mereka merasa ada yang ya kayak ibunya. Jadi Ibu angkat lah ya, istilahnya bapak angkat ya. Malah dapat julukan Sri Kandi UMKM. Wow, Sri Kandi UMKM. Yeah. Menarik. Dalam kaca pandang Ibu, potensi UMKM Garut ke depan seperti apa nih kalau nanti dikembangkan? Aduh, saya takjub ya, kayak produknya banyak, bagus, tapi mereka kesusahan pemasaran gitu. Jadi, dan kemasan yang tidak menarik itu saya akan membenahi kayak kemasan, perizinan, dan saya bantu pemasaran. Mudah-mudahan. Pemasaran jadi problem. Pemasaran, iya. Ibu menemukan ini dalam perjalanan politik Ibu. Selama ini kan Ibu juga lagi bekerja elektoral ya, untuk bagaimana meyakinkan Ibu melenggang ke parlemen. Iya. Memang di sela-sela kegiatan kan karena saya background dari usaha ya, saya merasakan dari nol tuh ya, usaha kayak jatuh bangun gitu, bangkit. Jadi saya tahu persis keadaannya. Jadi saya merangkul ya, bukan sekedar hanya hanya politik aja, tapi perekonomiannya yang betul-betul harus dibenahin. Kita kan bukan dari segi ya, kita kesampingkan politik kalau saya ya, yang ini. Selain itu saya akan membenahi perekonomian. Kayak misalkan orang, Bu saya gimana nggak punya produknya atau gimana, bahkan saya produksikan sendiri. Artinya Ibu datang lagi ke Garut, tempat kelahiran Ibu ini tidak sebatasnya kepentingan politik karena tahun politik. Tapi ke depan juga Ibu sudah punya planning untuk pengembangan usaha. Iya. Seperti apa kira-kira? Seperti gini ya, misalkan Qadarullah saya tidak menjabat jadi anggota dewan legislatif. Belum waktunya. Belum waktunya misalkan. Tapi saya punya minimum, kita ada kedekatan dengan pemerintahan. Saya background usaha, dan saya kalau menjalur dengan pemerintahan dan saya ada usaha, ada kesinambungan untuk jadi merangkul kayak dunia usaha UMKM.
kalau kita ada wadah di situ, kita berterjun awal mula dari politik, kita mengenal pemerintahan, kan mungkin ada dana-dana aspirasi atau apa, bisa penyambung lidah. Iya, kita bisa plotting dan kita bisa untuk ngebina gitu. Dalam waktu dekat ini apa yang akan Ibu garap? Ya, kalau sekarang sebutlah selesai nih kontestasi politik, apa yang Ibu garap? Ya, itu saya usaha tetap UMKM akan kita bantu, dan anak-anak muda saya mengarahkan untuk menjadi generasi milenial yang berprestasi. Milenial yang berprestasi. Iya, Gen Z itu kan Garut saya lihat saya prihatin. Iya, tapi jadi kan saat ini nggak terlihat prestasinya ya. Iya, jadi saya pengen mengarahkan mereka merangkul. Jadi saya mencetak wanita mandiri dan generasi milenial berprestasi. Wanita mandiri, generasi milenial berprestasi. Ibu juga ngomong-ngomong tadi menunjukkan satu produk kecantikan. Iya. Kinclong dapat cuan. Betul. Gimana konsep pendekatan itu? Iya. Kan saya lihat segmen pasar sekarang kayak skincare ya. Kebetulan saya mungkin dari segi usaha, perizinan segala macam, mungkin saya punya jalur dan punya kemampuan gitu. Akhirnya saya cari potensi bahwa karena di Garut itu kan ada orang punya produk, ada yang enggak. Semuanya karena dengar kita mau caleg, mintanya semua minta benda prakini, tapi saya kan tidak bisa memenuhi semuanya. Iya. Akhirnya saya punya jalan nih, saya punya skincare, punya produk. Terus kita kasih videonya, kasih fotonya, pemasaran online saya ajarkan. Dan Masya Allah banyak yang tertolong. Dan malah berhasil. Berhasil. Bahkan satu paketnya beliau mereka tuh dapat untung 50.000 dari saya. Dari satu paket. Satu paket. Kalau bisa menjual 10 paket aja sudah 100.000 ya. Iya. Itulah sebetulnya yang itu ya. Kemandirian ekonomi. Iya, jadi kan kita ya udah nih produknya tinggal mau nggak, ini caranya tinggal mau nggak gitu. Berarti efektif, 1 kali mendayung 2-3 pelot. Iya, betul. Dapat, masyarakat juga tersejahterakan. Sampai kapan ini akan terus diolah? Oh, ini mah kalau usaha kita background selamanya. Apalagi saya jadi menjabat, ada kepercayaan dari publik, itu akan jauh lebih berkembang. Iya. Oke, menarik. Terakhir, saya ingin memastikan lagi, mengkonfirmasi bahwa seorang perempuan masuk ke dunia politik, backgroundnya dunia usaha, apa yang akan kemudian dilakukan nanti? Target saya nggak usah muluk-muluk. Pertama, ya kita harus aspirasi itu harus nyampe ke tepat sasaran. Yang kedua, contoh ekonomi saya dari Garut, itu UMKM. UMKM harus maju, go digital, go internasional, itu yang saya ini. Ya, terus wisata, daya destinasi Garut itu luar biasa. Contoh, saya ini kan keliling dunia udah hampir 30 negara. Iya, 30 negara. Iya, terus saya lihat gini, Balong Saat aja seluruh dunia datang ke Thailand untuk melihat floating market. Padahal Balong Saat gitu. Balong Saat mau mereka datang. Jadi datang seluruh dunia karena kita yang serba eye catching ya, bisa datangin ya. Gitu. Kalau diolah kita berada di pemerintahan dan kita menjalur saya pengen destinasi wisata internasional, perekonomian kan maju dong, rakyat sejahtera, terangkat. Kalau yang kita betul-betul megang di bidangnya, karena saya pernah punya travel gitu, gitu, tahu mengerti. Terakhir, Ibu sepakat nggak kalau Garut ini lebih di-plotting menjadi daerah kunjungan wisata daripada industri? Sepakat. Jadi industri sama wisata berkaitan. Iya, itu sebetulnya bisa ramah. Jadi kayak industri kayak kulit ya. Kita ada wisata sebetulnya diolah dengan kayak contoh saya ke Turki. Dengan didukung dengan pemerintahannya, ada subsidi, berdayun-dayun ke sana kayak Korea. Saya kan tahu persis karena orang saya biasa bawa tour gitu. Nah, Garut kenapa tidak diterapkan konsep seperti itu? Kalau saya ada di pemerintahan, saya ada misalkan diamanahin jadi dewan, dan saya background ada usaha, kenapa nggak kita kembangkan, kita rangkul anak muda, ibu-ibu jadi punya produk nih caranya, punya ini caranya kayak gitu. Baik. Tidak akan ada habisnya kalau berbicara dengan sosok perempuan yang satu ini, semakin banyak dan semakin menarik. Namun kita memang harus membatasi segmennya agar kita tetap berkesinambungan dan banyak informasi ke depan. Bahkan sosok perempuan mandiri ini juga berencana mendesain podcast secara personal yang nantinya akan lebih banyak berbagi tips. Nantikan saja pada waktunya, tetap bersama kami di Challenge Politik Talent. Saya undur pamit dari ruang visual Anda. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.